Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4401. Rosario Huertas tidak bersembunyi sama sekali. Dan tidak bermaksud mengambil pujian. Tetapi mengatakannya sesuai dengan apa yang dia ketahui. Itu karena kondisi Miss Hit sekarang stabil. Jadi kami tidak terburu-buru untuk melakukan operasi. Tetapi sedang mempersiapkan konsultasi. Jadi, kalian berdua, jangan khawatir. Mendengar kata-kata tegas Rosario Huertas, William Hit dan istrinya mengajukan banding, nada. Mereka memasuki ruang gawat darurat untuk melihat kondisi Xiomara Hit. Melihat wajah Xiomara Hit pucat, tetapi napasnya stabil dan detak jantungnya kuat. Seluruh orang tampaknya telah melewati masa berbahaya. Xiomara, Bu Hit merasa sedih melihat putrinya seperti ini. Dia ingin memeluk putrinya, tetapi ditarik. Jangan heboh. Tidak baik kalau belum sembuh. Mengganggu putrimu dan mempengaruhi pengobatan dokter. Meskipun William Hit penuh dengan kesedihan dan kemarahan, dia masih cukup tenang saat ini. Setelah berjalan keluar dari ruang gawat darurat, William Hit berkata sambil tersenyum, "Saya ingin tahu dokter jenius kecil mana yang membawa putri saya kembali dari gerbang neraka." Andrea Zamora, yang telah lama menunggu tanpa perkenalan Rosario Huertas, mengambil langkah maju pada saat ini. Tersenyum dan bangga berkata, "Tuan Hit, halo, nama saya Andrea Zamora. Aku menyelamatkan putrimu, tapi bagi saya, adalah tugas saya untuk menyelamatkan yang terluka. Tidak peduli siapa yang terluka yang saya temui, saya akan melakukan yang terbaik. Jadi, kamu tidak perlu terlalu sopan padaku. Ketika Anda mengatakan jangan terlalu sopan, itu berarti Anda harus sopan." Melihat Andrea Zamora yang bersemangat, William Hit dan istrinya saling memandang dengan cemas. Sulit dipercaya bahwa penampilan berlebihan Andrea Zamora adalah yang disebut sebagai dokter jenius. Pahit, Bu Hit. Memang Andrea Zamora yang menyelamatkan orang. Rosario Huertas juga tersenyum saat itu. Hanya saja Andrea Zamora selalu menjadi orang yang rendah hati dan merahasiakannya. Jika bukan karena keadaan khusus kali ini, kurasa dia tidak akan mengambil tindakan. Singkatnya, kali ini 9 keberhasilan rumah sakit kami semuanya ada pada Andrea Zamora. Saya mendengarnya, kata Rosario Huertas. William Hit tahu bahwa hal itu tidak palsu. Pada saat ini, dia tidak berbicara omong kosong, tetapi mengeluarkan kartu dan menyerahkannya kepada Andrea Zamora. Mengatakan, "Dokter, saya keluar terburu-buru hari ini dan tidak membawa banyak uang. Jutaan. Anda ambil dulu. Ketika putriku bangun, aku akan memberimu 100 juta yuan lagi dan sebuah villa dan mobil sport sebagai hadiah. Kamu tidak harus sopan padaku. 1 juta. Ada 100 juta lagi. Villa. Mobil sport." Andrea Zamora benar-benar terpana. Dia tidak bisa membayangkan bahwa dia memiliki keberuntungan seperti itu. Dia meraihnya dan berkata, "Pahit, meskipun etika medis saya mengatakan kepada saya tidak dapat menerima satu pun jarum dari keluarga pasien. Tapi aku juga tahu kalau aku tidak menerima uang itu, kamu pasti sangat kesal. Jadi, aku dengan enggan menerimanya. Jangan khawatir. Jika saya di sini, putri Anda pasti akan pulih sesegera mungkin." Pada saat ini, Andrea Zamora sangat gembira. Alisnya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia bahkan ingin melolong kegirangan. Rosario Huertas sedikit mengernyit. Tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Madam Hit berkata dengan cemas, "Dokter Zamora,
Putri saya seharusnya tidak. Apakah ada gejala sisa? Saya mendengar bahwa jika Anda koma selama lebih dari 24 jam, mudah untuk menjadi orang yang vegetatif. Dengan kemampuanmu, kamu seharusnya bisa membangunkan orang malam ini, kan? Bab 4402. Ini. Andrea Zamora sedikit mengernyit pada saat ini. Bahkan dia tidak bisa menghitung setengah ember air. Bagaimana dia bisa tahu bagaimana kondisi Xiomara Heath sekarang? Jadi, menghadapi pertanyaan Madam Heath, tentu saja dia tidak bisa menjawabnya. Tapi dia masih sedikit cerdas, menyipitkan matanya saat ini, dan dengan cepat berkata, Nyonya Heath, meskipun saya benar-benar ingin memberitahu Anda, sama sekali tidak ada masalah. Namun, masalah ini tergantung pada hasil operasi. Lagi pula, saya sudah melakukan semua yang saya bisa, dan saya khawatir saya tidak akan bisa menguasai hal-hal berikutnya. Dengan beberapa kata sederhana, Andrea Zamora mengabaikan tanggung jawab itu. Itu berarti dia telah menarik Xiomara Heath keluar dari gerbang neraka. Adapun hal-hal lain, dia harus melihat hasil konsultasi dokter lain. Ketika Nyonya Heath mendengar ini, dia merasa lebih gelisah. Nah, Dokter Zamora, putri saya tidak akan dalam bahaya lagi, kan? Apakah dia akan bangun malam ini? Oke. Jangan ganggu Dokter Zamora lagi. Sekarang, sebelum Andrea Zamora sempat berbicara, William Heath sudah menyela istrinya. Putri kami diselamatkan oleh Dokter Zamora dari kematian. Bahkan gerbang hantu semacam itu bisa menyelamatkan orang. Sekarang setelah situasinya stabil, apakah ada bahaya? Ini tidak sopan. Setelah mengatakan itu, William Heath melirik Andrea Zamora lagi, dan berkata dengan wajah lembut, Tuan Zamora, saya khawatir saya akan merepotkan Anda untuk pergi ke ruang gawat darurat untuk operasi putri saya sebentar lagi. Jika terjadi kesalahan tempat, tolong ambil tindakan untuk menyelamatkan orang. Anda dapat yakin, selama Anda mengambil tindakan, saya akan terus berterima kasih. Setelah mengatakan itu, William Heath berjabat tangan dengan Andrea Zamora dengan ekspresi hangat di wajahnya. Merasakan aura kuat di tubuh William Heath, Andrea Zamora yang saat ini tidak memiliki dasar hanya merasakan kulit kepalanya mati rasa. Namun ia hanya bisa sedikit memenggal kepalanya saat beraksi dalam full set. Tanpa diduga, Rosario Huertas juga tersenyum dan berkata di samping, baiklah. Untuk memastikan kualitas operasi untuk sementara waktu, Dr. Zamora, Anda harus istirahat dulu. Saya akan membiarkan beberapa dokter merawat Nona Heath. Kita akan sampai 1 jam lagi. Mari kita mulai operasinya. Mata Andrea Zamora berkedip. Sudut mulutnya berkedut. Dan kemudian dia berbisik, oke. Aku akan istirahat dulu. Kamu bisa menjaga Miss Heath. Jika sesuatu terjadi pada Nona Heath, aku hanya akan bersamamu. Aku bertanya. Setelah mengatakan ini, Andrea Zamora berbalik dan pergi. Tetapi pada saat dia berbalik, wajahnya sangat pucat. Pukul 8 malam, Hotel Jinling. Harvey York dan Alexa Joyner duduk berhadapan dan memesan beberapa set menu, yang dianggap membantu Harvey York mengejar ketinggalan. Alexa Joyner membuka sebotol anggur merah Latu sambil tersenyum. Dan ketika dia hendak menuangkan anggur Harvey York, teleponnya bergetar. Alexa Joyner menyeka jari-jarinya, mengambil telepon dan melihatnya sebentar. Lalu tiba-tiba mengerutkan kening, dan berkata, kecelakaan mobil barusan sedang dalam pencarian panas. Anda, Tuan York, bergerak, sungguh luar biasa. Karena orang yang kamu selamatkan bernama Xiomara Heath adalah putri dari keluarga kaya yang baru saja kembali dari belajar di luar negeri. Salah satu dari 6 keluarga tersembunyi. Dan putri William Heath dari keluarga Heath. Harvey York mengangguk sedikit. Tidak terlalu lega.
Jangan katakan bahwa Xiomara Heath adalah putri William Heath. Bahkan jika dia semacam putri, Harvey York tidak akan merasa terlalu banyak. Tepat setelah Harvey York membantu Alexa Joyner menuangkan secangkir teh, Alexa Joyner sudah menyelipkan jarinya. Dan kemudian berkata dengan ekspresi aneh, "Sayang sekali bahwa Anda, Tuan Muda York, telah dirampok kredit Anda." Bab 4403. Harvey York sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Tetapi kali ini dia sedikit tertarik. Dia mengulurkan tangan dan mengambil ponsel Alexa Joyner dan melirik klien berita. Nyawa putri raja dipertaruhkan. Dan dokter jenius dari keluarga Zamora ada di sini untuk menyelamatkan orang. Dan gambar di bawah ini membuat Harvey York sedikit tercengang. Karena itu adalah gambar Andrea Zamora. Isi beritanya realistis. Tapi isinya pasti dilebih-lebihkan. Dikatakan bahwa Andrea Zamora tidak hanya ahli seni bela diri, tetapi juga pewaris ahli pengobatan tradisional Tiongkok. Selain itu, dia adalah orang yang rendah hati. Dan dia tampaknya tidak bocor pada hari kerja. Tetapi dia tiba-tiba menyelamatkan Xiomara Heath pada saat yang kritis. Menurut orang dalam, agar William Heath tidak khawatir, Andrea Zamora menerima hadiah 1 juta setelah segala macam penolakan. Dan William Heath bahkan mengumumkan bahwa selama putrinya yang berharga bangun, dia akan memberikan 100 juta yuan lagi sebagai imbalan, sebuah mobil sport dan sebuah villa. Saya berharap Dr. Zamora akan memberinya wajah dan tidak menolak. Satu batu membangkitkan ribuan ombak, dan menjadi perbincangan hangat di internet. Selain itu, penampilan Andrea Zamora masih bagus. Jadi dia langsung menjadi selebriti internet kecil di Jinling. Jika Anda memulai siaran langsung saat ini, saya khawatir Anda akan mendapatkan ratusan ribu hadiah. Dapat dikatakan bahwa Andrea Zamora benar-benar mendapatkan ketenaran dan kekayaan kali ini. Harvey York bahkan bisa membayangkan Bibi Zamora kini memanggil Lilian Yates untuk pamer. Sambil mendesah sedikit, Harvey York meletakkan teleponnya dan mulai minum teh. Tuan Muda York adalah Tuan Muda York. Melihat bahwa Harvey York tidak tertarik pada anggur, Alexa Joyner mengambil cangkir teh saat ini. 100 juta bukan apa-apa bagimu. Tapi bantuan William Heath tidak buruk. Kau tidak marah sama sekali. Harvey York meremas cangkir teh dan berkata dengan ringan. Beberapa hal yang tidak dapat Anda ambil jika Anda mau. Lebih baik jujur. Saya selalu berpikir untuk mengambil keuntungan dari orang lain dan mengambil pujian untuk orang lain. Saat itu terungkap. Akhirnya menyedihkan. Dia tidak dapat membayangkan bahwa Harvey York telah mengalami begitu banyak hal di usia yang begitu muda. Setelah makan malam, karena semua orang minum sedikit anggur, Alexa Joyner tidak mengemudi, tetapi mengundang Harvey York untuk berjalan-jalan. Sebenarnya, jika Anda bisa membuat William Heath mempercayai Anda sepenuhnya, itu akan sangat membantu urusan kami. Meskipun keluarga kerajaan tersembunyi bukanlah yang paling mampu dari 6 keluarga tersembunyi, itu pasti yang terkaya. Dalam hal uang saja, keluarga Jinling Hoffman dan keluarga penggabung kami belum tentu merupakan lawan dari keluarga Heath. Jika William Heath ada di pihak kita, akan jauh lebih mudah untuk berurusan dengan Aula. Umur panjang, bagaimanapun. Kemampuan menghasilkan uang juga merupakan sejenis kemampuan. Setelah Alexa Joyner berpikir sejenak, dia masih berbicara. Harvey York tersenyum sedikit dan berkata, "Mari kita ikuti takdir." Baginya, meskipun Hall of Longevity merepotkan, itu tidak cukup merepotkan untuk mengharuskannya melakukan segala kemungkinan untuk bersiap. Keluarga kerajaan yang tersembunyi memang penting. Tapi tidak sepenting yang dibayangkan. Mendengar keyakinan dalam kata-kata Harvey York, Alexa Joyner tidak mengatakan apa-apa lagi.
tetapi memanggil mobil komersial dan mengirim Harvey York ke mobil. Dan tepat ketika keduanya pergi, jendela mobil Maserati tidak jauh dari sisi berlawanan diturunkan. Senyum aneh muncul di wajah tampan Danilo Hoffman saat ini. Dia menatap foto Harvey York dan Alexa Joyner berjalan berdampingan di ponselnya, dan bergumam, "York, ini kesempatan yang kau berikan padaku. Jangan salahkan aku." Bab 4404. Pada saat yang sama, ruang gawat darurat di seluruh rumah sakit Jinling berantakan. Sejam yang lalu, kondisi Sioma Rahit sangat stabil. Tetapi sekarang situasinya telah berubah menjadi kondisi kritis. Semua jenis indikator kehidupan jatuh langsung ke zona bahaya. Dan beberapa indikator bahkan terus melompat keluar dari nomor indikator merah. Suara tetesan yang keras terus keluar, membuat orang merasa kesal. Ada apa? Ada apa? Tidak apa-apa sekarang. Kenapa tiba-tiba menjadi seperti ini? Rosario Huertas, yang baru saja makan setengah dari kotak makan siang, bergegas ke arahnya. Wajahnya yang cantik bermartabat. Dengan cepat berkata, "Ada apa? Ini, kita tidak tahu apa yang terjadi. Kami telah menatap pasien. Tidak ada yang menyentuh tubuhnya sama sekali. Dan semua jenis cairan obat disuntikkan sesuai dengan instruksi Anda. Mungkin kemampuan pasien sangat buruk. Tapi apa yang terjadi dengan penurunan mendadak seperti tebing ini?" Presiden Huertas, "Kita harus segera beroperasi. Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi." Saya menyeretnya ke bawah. Para dokter yang hadir semuanya berkeringat. Dan mereka terus memberikan saran mereka sendiri. Semua orang tahu betapa repotnya jika Putri William Heath meninggal di sini. Situasinya terlalu berbahaya. Sangat berisiko untuk menjalani operasi sekarang. Rosario Huertas menatap data itu dengan ekspresi jelek. Setelah beberapa saat, sudut matanya memerah. Dia bergegas. Transfusi darah. Siapa yang memberi darah kepada pasien? Bukankah ini berantakan? Apakah kamu tidak tahu bahwa pasien itu adalah seorang seniman bela diri? Transfusi ruam akan mengacaukan pernapasan internalnya dan membuat situasinya semakin berbahaya. Karena itu, Rosario Huertas mengeluarkan kantong plasma. Tetapi melihat hanya setengah dari plasma yang tersisa di dalamnya, Rosario Huertas masih merasa sedikit pusing. "Ini, kami tidak tahu. Kami semua mengikuti instruksi dokter dan menyuntikkan obat cair di sini secara bergantian. Kecuali seseorang sengaja menaruh sekantong plasma. Mungkinkah perawat mengambil obat yang salah saat memberikannya?" Beberapa dokter saling memandang dengan ekspresi kosong di wajah mereka. Rosario Huertas melirik kantong darah itu. Dan kemudian menahan gerbang denyut nadi Sioma Rahit sebentar. Lalu menghela nafas lega. Untungnya, masalahnya tidak serius. Selama ada master seni bela diri sekarang, itu akan menenangkan nafas batin Nona Heath. Maka semuanya akan kembali normal. Hanya saja akan sulit bagi Dr. Zamora. Setelah Rosario Huertas membuat keputusan, dia berkata kepada Andrea Zamora di bangsal, "Dr. Zamora, tolong bantu pasien untuk menenangkan napasnya. Kami akan mengatur agar dokter segera melakukan operasi." Wajah Andrea Zamora memucat, dan seragam perawat itu langsung basah oleh keringat dingin. Dia tidak berbicara saat ini. Tetapi dia menyesal bahwa dia akan muntah darah. Setengah jam yang lalu, dia takut apa yang terjadi pada Sioma Rahit selama operasi tidak akan dapat menyelesaikannya. Jadi dia kejam dan ingat bahwa Harvey York mengatakan bahwa transfusi darah tidak diperbolehkan. Jadi dia diam-diam menambahkan sekantong plasma untuk Sioma Rahit. Saya awalnya berpikir bahwa Sioma Rahit hanya akan bersendawa. Tetapi saya tidak berharap Sioma Rahit mati. Tidak hanya dia tidak mati, tetapi dia juga sakit kritis. Ini setara dengan menempatkan dokter cucunya di atas meja. Pada saat ini,
Andrea Zamora menyesal bahwa perutnya berwarna hijau. Dia tidak sabar untuk menamparkan dirinya sendiri. Mengapa dia menambahkan kantong darah dengan linglung? Jika tidak, dia mungkin sudah mendapat 100 juta sekarang. Bab 4405. Melihat bahwa Andrea Zamora linglung saat ini dengan wajah jelek, Rosario Huertas dengan cepat berkata, "Dokter Zamora, mengapa Anda linglung? Kondisi pasien terlalu berbahaya sekarang. Cepat dan ambil tindakan. Ada banyak orang. Hanya kamu yang ahli seni bela diri. Bahkan jika kita ingin menenangkan nafas dalam pasien, kita tidak bisa melakukannya. Aku hanya bisa melihatmu." Kelopak mata Andrea Zamora melonjak. Dan kemudian dia berkata dengan susah payah, "Presiden Huertas, kondisi pasien telah memburuk dengan tajam. Dan tidak dapat lagi dibendung oleh sedikit seni bela diri. Kamu harus mempekerjakan jenius lain." Setelah mengatakan ini, Andrea Zamora menghapusnya. Keringat dingin di hati saya. Bertepuk tangan untuk kecerdasan saya sendiri dengan tergesa-gesa. Ekspresi Rosario Huertas berubah ketika dia mendengar kata-kata itu saat ini. Dan dia berkata, "Dokter Zamora, jam berapa sekarang? Kamu masih membuat lelucon seperti itu. Aku tahu kamu rendah hati dan tidak ingin menunjukkan terlalu banyak di depan kami. Tapi aku bersumpah demi Tuhan, kami di sini hanya akan mengagumimu. Dan tidak akan pernah cemburu. Setiap orang adalah seorang dokter, memiliki etika kedokteran, dan mengetahui hati orang tua seorang dokter. Jadi, jangan memiliki lapisan kekhawatiran psikologis ini. Yang paling penting adalah bahwa dalam situasi berbahaya kemarin, jika Anda melangkah ke gerbang neraka dengan satu kaki, dokter jenius Anda dapat menyelamatkan orang kembali. Bagaimana mungkin mengendalikan situasi sekarang? Singkatnya, berhenti bercanda. Jangan sembunyikan cepat dan cepat selamatkan orang. Kalau tidak, begitu satu nyawa terbunuh dan Tuan Hit marah, kita tidak akan bisa menanggungnya. Kamu juga harus mengerti bahwa ini bukan pasien biasa, tetapi putri keluarga kerajaan yang tersembunyi. Mereka bisa membuatmu, dan mereka bisa dengan mudah menghancurkanmu." Mendengarkan kata-kata Rosario Huertas yang sedikit tidak puas, kelopak mata Andrea Zamora melonjak. Dan kemudian dia berkata dengan ekspresi putus asa, "Presiden Huertas, bukan karena saya tidak ingin mengambil tindakan. Tetapi, sebelum Andrea Zamora bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat William Heath dan istrinya dengan beberapa pengawal itu membuka pintu dan bergegas masuk. William Heath berbisik, "Presiden Huertas, ada apa dengan putri saya? Mengapa kondisinya tiba-tiba memburuk? Bukankah kamu mengatakan bahwa kondisinya stabil? Bukankah kamu mengatakan bahwa operasinya hanya membutuhkan waktu 1 jam kemudian? Kenapa sekarang sakit kritis lagi?" Omong-omong, mata William Heath merah, dan seluruh orang mengaum. Melihat wajah putrinya yang pucat, Madam Heath nyaris terjatuh. Dia gemetar sebentar dan berkata, "Bukankah kamu mengatakan tidak ada bahaya? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah putriku tidak berdaya?" Rosario Huertas menarik napas dalam-dalam pada saat ini dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Heath, Nyonya Heath, yakinlah. Sudahkah kamu lupa? Ada Dokter Zamora, dokter dan seniman bela diri, generasi jenius. Dan dia memegang kendali. Apa yang kamu takutkan?" Nyonya Heath mendesis, "Semuanya seperti ini. Kamu masih di sini untuk berbicara denganku. Apa yang kamu bercanda? Percaya atau tidak, aku menghancurkan rumah sakitmu. Cepat dan stabilkan kondisi Nona Heath. Selama itu berhasil, aku akan membiarkanmu menjadi wakil presiden." Setelah selesai berbicara, dia melirik William Heath lagi dan berkata, "Tuan Heath, tenanglah. Karena Dokter Zamora berani menerima uang Anda,
Anda harus membayarnya. Jangan khawatir. Aturan di dunia kita adalah bahwa jika Anda menerima uang, Anda harus menyelamatkan hidup Anda. Bab 4406. Mendengar hal itu, William Heath tampak sedikit rileks. Dia memandang Andrea Zamora dengan serius, dan berkata, "Tuan Zamora, tolong ambil tindakan. Selamatkan putriku. 100 juta. Tidak. 1 miliar. 1 miliar akan segera diberikan. Juga pastikan untuk mengambil tindakan." Kelopak mata staf medis yang hadir melonjak pembohong ketika mereka mendengar 1 miliar yuan. Bahkan jika mereka menggunakan pisau bedah untuk memotong pasien dan memotong percikan api dari pisau bedah, mereka tidak akan dapat menghasilkan banyak uang dalam hidup mereka. Dan seorang dokter jenius seperti Andrea Zamora dapat memiliki efek seperti itu dalam satu kesempatan. Hanya dapat dikatakan bahwa ini adalah jenius kontemporer. Oke, aku akan melakukan yang terbaik. Kelopak mata Andrea Zamora melonjak pembohong. Tetapi pada saat ini, dia menggertakkan giginya dan mengumpulkan keberanian untuk berjalan ke sisi Siomarahit. Dia dengan hati-hati mengingat gerakan Harvey York sebelumnya, dan menekan tangan kanannya dengan gemetar ke lubang besar di dada Siomarahit. Merasakan tubuh Siomarahit yang gemetar, Andrea Zamora tidak bisa lagi menekannya. Dia tahu betul bahwa jika dia menekan dan dapat menyelamatkan orang, maka dia akan menjalani kehidupan yang berbunga-bunga, tepuk tangan, dan kemakmuran. Dan jika dia gagal dan kebenaran terungkap, dia akan 10.000 kali lebih sengsara dari kematian. Keluarga kerajaan yang tersembunyi dapat dengan mudah mencapainya, dan secara alami dapat dengan mudah menghancurkannya. Dia masih muda. Baru berusia 20-an. Dia baru saja menerima 1 juta. Dan dia belum menikmatinya. Dia tidak ingin mati. Dan kemungkinan gagal jika Anda menekannya kali ini hampir mendekati 100%. Apalagi, bahkan Andrea Zamora sendiri tidak yakin di mana dia menekan. Dalam hal, melihat raut wajah Andrea Zamora yang serius dan berwibawa, William Heath sedikit mengernyit, menyadari ada yang tidak beres. Dan Bu Heath berkata dengan keras, "Tuan Zamora, apakah menurut Anda 1 miliar tidak cukup? Selama kamu menyelamatkan orang, 10 miliar akan diberikan kepadamu." Mendengar 3 kata 10 miliar, Andrea Zamora menemukan Pangeran Putih lebih banyak penting bagi keluarga kerajaan. Inilah orang yang ingin diselamatkan keluarga Heath setelah bangkrut. Dan dia hanyalah seekor macan kertas. Dirinya sendiri. Pada saat ini, Andrea Zamora tidak bisa menahan lagi. Dia menggigil di sekujur tubuh, menurun dengan suara rendah, dan berkata dengan suara menangis, "Maaf, saya minta maaf. Saya tidak menyelamatkan orang. Aku tidak memiliki kemampuan itu sama sekali. Harvey York lah yang menyelamatkan orang. Saya hanya rakus akan pelemahan dan uang. Maafkan aku. Aku minta maaf." Penonton terdiam sejenak, dan semua staf medis yang hadir saling memandang. Pikiran mereka sedikit pun tidak bisa dialihkan. Itu adalah reinkarnasi Huatuo barusan. Kenapa dia tiba-tiba menjadi pembohong? Dia masih penuh percaya diri sekarang. Mengapa dia tiba-tiba jatuh ke tanah? Perubahan semacam ini membuat wajah semua orang menjadi sangat lamban. Tubuh Rosario Huertas bergoyang. Terasa agak gelap di depannya. Dia sebenarnya tidak melihat bahwa Andrea Zamora adalah seorang pembohong. Dan dia juga sangat bertanggung jawab atas hal ini. Di sisi lain, wajah William Heath menggelap. William Heath telah berkecimpung di dunia bisnis selama bertahun-tahun. Tetapi seseorang berani membodohinya dalam masalah yang begitu penting. Dan Bu Heath bahkan lebih putus asa. "Jalang, bajingan. Beraninya kau mengolok-olok kehidupan putriku.
Kamu mau mati. Madam Heath kehilangan kendali. Dia tidak lagi memiliki martabat seorang wanita, tetapi menangguhkannya ke depan. Dia langsung menendang Andrea Zamora ke tanah, dan kemudian menamparnya. Bab 4407. Andrea Zamora dipukul habis-habisan oleh Bu Heath, dan untuk sementara ditahan di ruang keamanan oleh beberapa pengawal. Dia menangis dengan sedih dan menyesalinya. Tetapi sudah terlambat. Rosario Huertas, di sisi lain, mendapat nomor ponsel Harvey York dari Andrea Zamora untuk pertama kalinya. Setelah menelepon untuk mencari tahu alamatnya, dia datang ke Jifutang. Harvey York baru saja duduk di aula Jifu Hall. Dan sebelum air matangnya bisa membuat teh, Rosario Huertas sudah bergegas masuk. Itu kamu. Rosario Huertas sedikit terkejut saat melihat wajah Harvey York. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang menyelamatkan di lokasi kecelakaan mobil sebenarnya adalah Harvey York. Memikirkan masa lalu ketika Harvey York memintanya datang ke Jifutang untuk menyeka lantai. Wajah Rosario Huertas tiba-tiba menjadi jelek. Namun, Harvey York mampu menyelamatkan Lisandro Parada, yang dengan sendirinya sudah menunjukkan kemampuan Harvey York. Namun situasi membuat Rosario Huertas tidak bisa langsung mengalah. Sehingga dia hanya bisa menggigit bibir tipisnya dan berkata, "Tuan York, kan? Ada kecelakaan di pihak Xiomara Heath, dan Andrea Zamora memberinya transfusi darah. Dia tidak optimis sekarang. Meskipun kami mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya, kami hanya bisa bernapas lega. Dalam situasi ini, Xiomara Heath paling banyak bisa. Sudah lebih dari setengah jam. Andrea Zamora benar-benar memberi Xiomara Heath transfusi darah." Harvey York sedikit linglung saat ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa Andrea Zamora begitu berani. Orang-orang yang menghadapi keluarga kerajaan yang tersembunyi berani main-main. Jadi Harvey York tidak menolak pada saat ini, tetapi mengikuti Rosario Huertas ke dalam mobil. Dan kemudian berkata dengan penuh minat, "Saya awalnya berpikir bahwa seseorang dari keluarga kerajaan yang tersembunyi akan mengundang saya untuk menyelamatkan orang." Jelas, penampilan Rosario Huertas mengejutkan. Harvey York cukup terkejut. Rosario Huertas menggelengkan kepalanya sambil menyetir kemudi dan berkata, "Meskipun Andrea Zamora adalah penipu, bagaimanapun juga dia berasal dari rumah sakit kami. Tindakannya memperburuk situasi Nona Heath, dan membuat keluarga Tuan Heath sangat marah. Jangan bicara padaku sekarang. Mereka juga tidak akan mempercayaimu. Sekarang keluarga kerajaan yang tersembunyi telah menggunakan koneksi mereka untuk menemukan beberapa dokter sungguhan untuk menyelamatkan orang. Awalnya saya tidak ingin melempar, tetapi saya masih berharap untuk menyelamatkan orang. Jika Anda kembali, di satu sisi, saya pikir hanya Anda yang bisa menyelamatkan orang. Di sisi lain, aku harap aku bisa mengandalkanmu untuk menebus kesalahanku. Bagaimanapun, saya tidak tahu siapa saya. Jadi saya memiliki tanggung jawab yang besar. Itu tidak mungkin karena aku. Kesalahan satu orang telah merugikan seluruh rumah sakit dan staf medis yang teliti lainnya. Bagaimanapun, semua orang benar-benar ingin menyelamatkan Nona Heath. Hanya kotoran tikus Andrea Zamora yang merusak sepanci sup. Tentu saja, saya dapat menerima hasil akhir, sehingga saya dapat memiliki hati nurani yang bersih. Jelas, Rosario Huertas bukan setengah ember air seperti Andrea Zamora. Dia adalah seorang dokter sejati, dan etika medis dan etika profesionalnya tidak bisa membiarkannya menutup mata terhadap kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. "Ya, kamu agak menarik." Harvey York tersenyum ringan. "Namun, apakah kamu lupa satu hal? Saya bukan dokter, dan saya tidak tahu keterampilan medis tingkat lanjut. Mungkin kamu lupa, tapi aku ingin mengingatkanmu lagi. Yang aku tahu hanyalah pembunuhan." Mendengar kata-kata Harvey York,
Tangan Rosario Huertas yang memegang kemudi bergetar. Dan kemudian dia dengan panik menginjak pedal gas, menggertakkan giginya dan berkata, "Jika kamu terus membuat lelucon seperti ini, percaya atau tidak, aku akan mati bersamamu di lenganku." Melihat kecepatan mobil yang mencapai 120 yard dalam sekejap, Harvey York terdiam. "Jika saya mengatakan yang sebenarnya, Anda tidak percaya padaku, tapi bagaimanapun juga kau harus mendengarkanku." Bab 4408. Meskipun saya bukan seorang dokter dan saya tidak tahu keterampilan medis apapun, tetapi karena saya dapat menyelamatkan Xioma Rahit dari gerbang neraka tadi malam, saya secara alami dapat menghidupkannya kembali hari ini. Aku bahkan bisa menyembuhkan asmamu. Karena itu awalnya tidak terlalu merepotkan. Harvey York tersenyum ringan. "Namun, kamu harus ingat untuk datang kepadaku untuk mengelap lantai." Setelah mendengar kata-kata Harvey York, wajah cantik Rosario Huertas sedikit dingin. Dan kemudian dia mendengus dingin. "Jika Anda dapat menyelamatkan hidup Xioma Rahit, biarkan Tuan Hit tidak marah pada rumah sakit kami. Jangan katakan pergi ke tempat Anda untuk menyeka lantai. Aku akan menjadi pelayanmu dan melayanimu." Jelas. Bagi Rosario Huertas, kesombongannya tidak memungkinkannya untuk menundukkan kepalanya ke Harvey York dengan santai. Tapi dia harus mengakui bahwa mungkin hanya Harvey York yang bisa menyelamatkan Xioma Rahit. Harvey York mengangkat bahu dan berkata dengan ringan, "Maaf, Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi pelayan saya." "Pencuri kecil. Apa yang kamu katakan?" Rosario Huertas sangat marah sehingga wajahnya menjadi hitam. "Saya tampan, temperamental, berpendidikan tinggi dan lahir. Saya pembantu Anda. Tetapi Anda masih membenci saya." Harvey York melihat keluar jendela dan berkata dengan santai, "Saya memiliki seorang pelayan bernama Danila Joyner. Aku belum cukup puas. Biarkan kamu menjadi pelayanku." Itu tamparan di wajah. Rosario Huertas awalnya tidak bereaksi ketika dia mendengar kata Danila Joyner. Tetapi dia dengan cepat mengingatnya. Danila Joyner adalah wanita tertua dari keluarga Joyner yang tersembunyi. Dan dia sebenarnya adalah pelayan Harvey York. Sebuah pemikiran yang tidak dapat dipercaya muncul di benak Rosario Huertas. Dan dia tidak dapat mempercayainya bagaimanapun caranya. Tetapi dia juga tahu dengan jelas bahwa jika apa yang dikatakan Harvey York benar, dia benar-benar tidak memenuhi syarat untuk menjadi pelayan Harvey York. Mobil bergegas ke bangsal perawatan intensif rumah sakit Jinling. Di koridor di pintu bangsal, ada seorang pengawal berjas berdiri menjaga 2 meter jauhnya. Dan tidak ada cara bagi pemalas dan yang lainnya untuk mendekat. Bahkan Rosario Huertas, wakil presiden, harus menunjukkan izin kerjanya sebelum dia bisa membawa Harvey York masuk. Di bangsal besar, ada lebih dari selusin pria dan wanita berpakaian Cina berjalan-jalan saat ini. Meskipun salah satu pria parubaya tampak cemas, seluruh orang itu masih tak terkalahkan. Dan di sampingnya ada seorang wanita yang masih secantik buah persik dan plum meskipun dia sudah setengah baya. Harvey York sekilas mengenali bahwa itu adalah William Heath dan istrinya. Lagi pula, ketika dia baru saja datang, dia melihat foto keduanya di internet. Di ranjang rumah sakit di tengah ruangan, Xioma Rahit terbaring sepucat kertas saat ini. Dan semua instrumen di sekitarnya berada di ambang peringatan. Pada saat ini, hidupnya tergantung pada seutas benang. Dan dia bisa mati dalam hitungan menit. Harvey York sedikit mengernyit dan hendak berbicara. Tetapi melihat seorang lelaki tua berjubah tou berjalan ke depan pada saat ini. Orang tua itu tidak tahu usianya. Tetapi janggut dan rambutnya semuanya putih. Dan seluruh orang itu tampak abadi. Seperti seorang biarawan. Pada saat ini, dia mengulurkan 2 jari dan meletakkannya di gerbang denyut nadi Xioma Rahit.
Dan kemudian jari-jarinya bergetar. Melihat wajah bingung Harvey York, Rosario Huertas berkata dengan suara rendah. Orang tua ini konon adalah seorang dokter terkenal di arena yang Madam Heath undang melalui banyak koneksi. Siapa nama Sam Braco? Jika Anda bersedia untuk mengambil tindakan, tidak akan ada orang yang akan mati. Harvey York sedikit mengangguk. Meskipun dia tidak ingat bahwa ada orang nomor satu di arena. Tetapi melihat penampilan gaya abadi pihak lain, dia seharusnya memiliki beberapa kemampuan. Lagi pula, semua orang tahu apa yang akan terjadi jika mereka datang ke William Heath untuk diculik dan ditipu saat ini. Bab 4409. Segera, Sam Braco memindahkan jarinya dari tekanan nadi Xiomara Heath, dan dia sedikit menyipitkan mata dengan ekspresi tenang di wajahnya. Setelah sekitar beberapa menit, William Heath baru bisa berkata, "Dokter, apa yang terjadi dengan putri saya? Apakah dia masih diselamatkan?" Meskipun keluarga Heath yang tersembunyi memiliki keluarga yang hebat, itu bukanlah keluarga senior bela diri. Jadi mereka tidak tahu banyak tentang sungai dan danau. Pada saat ini, William Heath tidak punya waktu untuk menemukan master di tanah suci seni bela diri. Jadi dia hanya bisa menaruh harapan pada Sam Braco yang menemukan istrinya ini. Masalah. Beberapa masalah. Sam Braco mengerutkan kening pada saat ini, dengan ekspresi serius di wajahnya. Situasi Lingai awalnya hanya kecelakaan mobil biasa. Tetapi dia telah berlatih metode tinju internal sendiri, yang telah menyebabkan aliran nafas batinnya yang tak ada habisnya. Pada hari kerja, napas dalam ini bisa membantunya tetap bugar badan. Tapi sekarang, napas internal ini telah menjadi racun yang mengancam jiwa. Ini sangat merepotkan. Mendengar kata-kata Sam Braco, hati William Heath tenggelam. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, bahkan dokter jenius itu tidak berdaya. Itu tidak benar. Sam Braco mengelus jenggotnya dan tersenyum. Maksudku, agak merepotkan untuk menyelesaikan situasi yang masih muda itu. Aku harus menghabiskan setidaknya 10 tahun keterampilan untuk menenangkan napas batinnya. Dan aku semakin tua dan memakai jas budidaya tidak mudah. Dan ada banyak musuh di sungai dan danau. Sudah membuang-buang keterampilan 10 tahun. Aku khawatir. Harvey York sedikit terkejut, dan menatap Sam Braco dari atas ke bawah. Apakah merepotkan untuk menenangkan jeda internal? Apakah butuh 10 tahun kerja untuk menipu orang biasa yang tidak mengerti? Namun, melihat bahwa Sam Braco benar, Harvey York tidak berminat untuk melawannya. Lagi pula, selama Sam Braco benar-benar dapat menyelamatkan orang, lebih serius lagi, adalah normal untuk mendapatkan bayaran lebih. Ketika Harvey York mengeluh di hatinya, para anggota keluarga kerajaan yang tersembunyi saling memandang, masing-masing dengan ekspresi gembira. William Heath melangkah maju dan berkata, "Dokter tua yang jenius, Xiomara adalah putriku yang berharga. Apapun yang terjadi, selama Anda bersedia mengambil tindakan, kami bersedia mencoba yang terbaik untuk menebus kerugian Anda. 10 tahun keterampilan. Aku akan membayarmu 100 juta yuan setahun sebagai gantinya. Dan aku berjanji mulai sekarang, bisnismu akan menjadi bisnis keluarga kerajaan kami. Setelah masalah ini selesai, kamu bisa pensiun dengan tenang. Dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitimu." Setelah berbicara, William Heath membagikan cek. Nyonya Heath juga berdiri dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ketika putriku pulih, kami akan membiarkan dia mengenalimu sebagai ayah baptisnya. Dengan keluarga Heath kami yang tersembunyi, tidak ada yang berani melakukan apapun dia." 3 poin. Kita masih memiliki bobot tertentu dalam kata-kata keluarga Heath yang tersembunyi. Sam Braco tampak puas saat mendengar jaminan William Heath dan istrinya.
Dia dengan tenang menyimpan cek itu dan mengeluarkan kotak obat itu bersamanya. Dia mengeluarkan minuman obat darinya dan mulai menyekat telapak tangannya. Oke. Karena kamu sangat tulus. Saya tidak akan menyembunyikannya. Saya akan mengambil tindakan untuk menenangkan Nona Hit sekarang. Tidak. Saya akan menjaga putri saya. Aku berjanji dia akan bangun. Beri aku setengah selai. Saat berbicara, asap putih muncul di antara telapak tangan Sambrako. Dan dia tampak seperti ahli seni bela diri. Adegan ini membuat keluarga Hit menjadi pembohong dengan kesedihan. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Pada saat ini, Sambrako mengarahkan tangan kanannya dan memasang pelan pelipis Xiomara Hit. Kemudian saya mengambil bidikan di Baihui Point. Diikuti oleh Tanzong Point. Bab 4410. Setiap gerakan Sambrako lambat dan mantap. Namun seiring dengan gerakannya, semua orang bisa melihat dengan jelas bahwa wajah Xiomara Hit sudah kembali kemerah-merahan. Dan nafasnya tampak normal. Dan instrumen di sekitarnya juga melompat. Postur yang akan dipulihkan kapan saja. Rosario Huertas melihat pemandangan ini dengan ekspresi emosi di wajahnya. Ini benar-benar layak mendapat gelar Sambrako. Ini adalah tangan yang meremajakan. Harvey York sedikit mengernyit. Hanya melihat tindakan Sambrako. Tepat ketika telapak tangan terakhir Sambrako hendak mencapai dantian Xiomara Hit, Harvey York berkata dengan dingin, "Berhenti. Tidak bisa terus. Apakah Anda menginginkan hidup Xiomara Hit?" Mendengar kata-kata ini, tubuh Sambrako terkejut, dan telapak tangannya ditampar dengan bengkok. Kemudian dia menatap Harvey York dengan marah. Harvey York berkata dengan dingin, "Di mana kamu belajar Komandan Raja Neraka?" Mendengar ini, kelopak mata Sambrako melonjak, dan ekspresinya agak jelek. Bagaimana pemuda ini bisa melihat jalannya? Ini adalah teknik yang dia pelajari dari Miao Lawrence. Badai Raja Neraka ini dapat merangsang vitalitas orang-orang yang sering sekarat, dan membuatnya kembali bersinar, seolah-olah telah pulih. Ini adalah salah satu metode yang digunakan Miao Lawrence untuk menginterogasi tahanan di masa lalu, dan telah lama hilang. Bahkan orang-orang di Tanah Suci seni bela diri mungkin tidak mengenali teknik seperti itu. Bagaimana anak ini bisa tahu? William Hit berbalik tanpa sadar pada saat itu, menatap Harvey York dan berkata dengan marah, "Wah, siapa kamu? Mengapa kamu menghentikan Sambrako dari menyelamatkan orang?" "Tuan Hit, ini Harvey York." Meskipun Rosario Huertas juga marah karena Harvey York tiba-tiba angkat bicara dan cemburu karena Sambrako mencuri pujiannya, Rosario Huertas masih membuka mulutnya untuk menjelaskan kepada Harvey York. Dialah yang menyelamatkan Nona Hit di lokasi kecelakaan mobil. Jadi saya secara khusus mengundangnya ke sini. Ekspresi William Hit sedikit melunak ketika mendengar bahwa orang inilah yang menyelamatkan putrinya di lokasi kecelakaan mobil. Namun, pada saat ini, mata William Hit juga dipenuhi dengan kesombongan dan ketidaksetujuan. Lagi pula, Harvey York terlalu muda dan terlihat seperti Andrea Zamora yang menipu mereka, membuat mereka merasa tidak dipercaya secara naluriah. Anggota keluarga Hit lainnya juga menatap Harvey York, tampak seperti pembohong. "Tuan Hit, Bu Hit, karena Anda telah mengundang saya ke sini, Anda harus benar-benar percaya pada saya. Undang dokter lain dan halangi saya pada saat kritis tembakan saya. Apa maksudmu?" Pada saat ini, Sambrako melakukan serangan pendahuluan dengan sikap yang sangat marah. "Selanjutnya, ini hanya masalah mengundang beberapa tuan. Kamu benar-benar mengundang anak ini tanpa rambut. Kamu menghinaku, dan kamu tidak percaya padaku. Kalian jika aku tidak mengusirnya, aku tidak akan menyelamatkannya." Saat berbicara, Sambrako berjalan ke tempat tidur dengan marah, berdiri dengan tangan di belakang.
abadi, tinggi di atas dan menyingkir. Dan adegan ini membuat kelopak mata Rosario Huertas melompat. Dia dengan cepat menjelaskan, Tuan Hit, Bu Hit, Harvey York benar-benar bukan pembohong. Tuan Lisandro Parada juga. Cukup, Bu Hit marah. Presiden Huertas. Demi orang tua dokter Anda, saya tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda. Namun, Anda belum memberi saya penjelasan tentang Andrea Zamora. Dan sekarang Anda telah menemukan beberapa Harvey York. Apakah kamu memandang rendah putriku? Apakah kamu percaya, aku akan menutup rumah sakit Jinlingmu hanya dengan satu panggilan telepon? Rosario Huertas menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Nyonya, saya tidak bermaksud seperti itu. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.